Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sulistiawati dengan NIM 2012C2004 dari kelas S1 Analis Kimia Non-Reguler. Nah, di mata kuliah Kimia Lingkungan ini, saya akan menjelaskan mengenai polutan. Polutan yaitu adanya suatu zat atau materi yang masuk ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Adanya polutan menyebabkan polusi, sehingga terjadi perubahan kondisi lingkungan yang merugikan banyak pihak yang disebabkan oleh hasil aktivitas manusia secara keseluruhan atau sebagian melalui pengaruh langsung atau tidak langsung. Nah, di sini ada jenis-jenis polutan. Yang pertama ada polutan air. Air yang tercemar oleh zat polutan akan menyebabkan kerusakan dan matinya ekosistem air yang tersusun dari makhluk hidup dan tumbuhan-tumbuhan air. Pencemaran air dapat terjadi di beberapa sumber air, contohnya dari limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Yang kedua ada polutan udara. Pencemaran udara terjadi karena adanya campuran polutan yang disebabkan tindakan manusia dan berdampak pada ekosistem alam. Pencemaran udara merupakan terjadinya proses penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan unsur-unsur lainnya. Nah, yang ketiga ini ada polutan tanah. Pencemaran tanah oleh polutan terjadi sebagai akibat adanya limbah rumah tangga, kegiatan pertanian, dan pertambangan. Hal tersebut dapat terjadi lantaran mikroorganisme dalam tanah tidak dapat mengolah senyawa organik, terutama limbah. Yang keempat ada polutan cahaya. Polusi atau pencemaran cahaya adalah produksi cahaya berlebih yang dihasilkan di kota-kota besar yang dapat mengganggu aktivitas hewan nokturnal dan pola migrasi burung. Yang kelima ada polutan suara. Polutan suara yaitu kebisingan dan kekuatan di atas 85 desibel seperti suara pengeboran tanah, suara konser musik rock, suara mesin lewat jet, suara sirine, speaker, hingga somar angkatan laut. Nah, di sini ada beberapa sumber polutan. Yang pertama ada berdasarkan sifatnya, ada yang distributif dan non-distributif. Berdasarkan struktur kimianya, ada polutan primer dan polutan sekunder. Nah, polutan primer ini adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemar udaranya. Yang kedua ada polutan sekunder, yaitu substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Contohnya pembentukan ozon dalam smog fotokimia. Yang ketiga ada berdasarkan sumber aktivitasnya, yaitu antropogenik dan biogenik. Antropogenik ini polutan yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Nah, yang biogenik ini polutan yang dihasilkan dari alam seperti gunung meletus, kebakaran hutan, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh pencemaran. Yang pertama ada asap kendaraan bermotor. Polutan kendaraan bermotor ini termasuk jenis polutan udara yang dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup karena dari hasil pembakaran asap kendaraan ini mengandung unsur karbon monoksida, nitrogen dioksida, hidrokarbon, partikel, dan timah hitam. Nah, sumber polutannya ini termasuk polutan primer karena substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Ini bisa dilihat ya. Nah, yang kedua itu ada tumpukan sampah. Nah, timbunan sampah yang bertumpuk itu dapat menyebabkan dampak buruk bagi manusia dan juga lingkungan. Sampah yang buruk dan membusuk dapat menyebabkan banyak penyakit dari bakteri dan virus seperti diare, tipes, disentri, jamur, kolera, dan berbagai macam penyakit kulit lainnya. Juga bau sampah yang sangat menyengat dan busuk ini dapat mencemari lingkungan sehingga ini menyebabkan pencemaran udara di lingkungan kita. Nah, sumber polutannya ini termasuk polutan primer karena pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Nah, yang ketiga ini ada limbah rumah tangga. Di sini contohnya ada limbah deterjen.
Kondisi limbah deterjen yang tak terkendali yang mengalir di got-got lalu mengalir ke sungai, lalu bermuara di laut. Apabila dengan debit jumlah deterjen yang besar, maka sangat memungkinkan terjadinya pencemaran air. Karena komposisi dari beberapa deterjen ada yang mengandung zat aditif yang sangat sulit terurai, sehingga dapat menyebabkan pencemaran air. Nah, sumber polutan ini termasuk ke dalam polutan antropogenik karena polutan yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.